Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba Gencler. Sebelumnya mungkin ada yang nanya, buat apa sih bikin video-video kayak gini? Saya bikin video kayak gini buat bagi-bagi ilmu tentang Islam, agar risalah Rasul tetap terjaga dan Islam tetap ada di hati teman-teman semua. Oke Gencler, pembahasan pertama yang ingin saya bahas adalah tentang potensi manusia. Maksudnya apa sih potensi manusia? Sama gitu, sama yang namanya bakat. Gak usah panjang lebar kali tinggi lagi deh. Yuk kita bahas potensi manusia. Gencler, manusia dilahirin ke dunia ini udah sepaket sama potensi alamiah yang dimilikinya. Jadi gak ada manusia yang gak punya potensi ini. Ya namanya juga sepaket, pasti semua manusia punya dong. Yap, potensi yang dimiliki manusia tuh ada 3. Yang pertama, kebutuhan jasmani atau hajatul udhawiyah. Kayak apa sih hajatul udhawiyah itu? Kayak kita tuh punya keinginan alamiah. Misalkan kita mau makan pas lapar, minum pas haus, mau buang air pas kebelet. Ya pokoknya semua itu harus dipenuhi. Dan kalau dari salah satu itu nggak dipenuhi, kita bakalan mati. Berbeda dari yang pertama, yang kedua nih, manusia tuh punya naluri atau gharizah. Kalau misalkan potensi yang satu ini nggak dipenuhi, orang tuh nggak bakalan mati, tapi akan muncul rasa gelisah pada dirinya. Dirinci, gharizatul baqo atau naluri mempertahankan diri. Makanya kan ada orang fokus banget buat nyari prestasi atau orang itu eksis banget gitu. Nah, berarti orang itu bakonya tinggi. Yang berarti kalau jiwa narsisnya nggak tersalurkan atau prestasi yang nggak tercapai, dia nggak bakalan mati. Cuma ada rasa gelisah aja pada dirinya. Ikinji, gharizatun nau atau naluri melestarikan keturunan. Penampakannya tuh kayak rasa sayang, cinta, suka pada lawan jenis, wanita ingin memiliki, laki ingin melindungi, dan semacamnya. Termasuk juga kasih sayang antara ibu dengan anak. Nah, jadi kalau ada orang nggak punya pacar, nggak punya pasangan, atau nggak punya orang tua, orang tuh cuma gelisah aja, nggak bakalan mati. Kecuali kalau dia bunuh diri. Son Uchunju, Warizatut Tadayun atau naluri mengkultuskan sesuatu. Yang artinya kita tuh menyembah sesuatu yang lebih hebat dari kita, lebih kuat dari kita. Kalau kita sebagai seorang muslim pastinya nyembah Allah dong. Ya karena kita pengen mentakdiskan sesuatu, pengen mensucikan sesuatu, pengen menyembah sesuatu, pengen bertukuk lutut kepada sesuatu. Tapi sebagai seorang manusia, dia tuh pasti punya naluri yang satu ini. Nggak mungkin nggak punya. Baik dia muslim ataupun non-muslim, percaya Tuhan atau enggak, dia pasti punya naluri yang satu ini. Makanya kan banyak orang di luar sana yang begitu memuja, begitu menyembah orang atau benda-benda di sekitarnya, ya karena dia nggak percaya adanya Tuhan. Nah Gencler, gimana? Mudah dipahami kan? Gimana kalau ada fakta seperti ini? Ketika seorang ditanya, emangnya salah aku mencintai? Nah ternyata mencintai di dalam Islam masuk ke dalam naluri melestarikan keturunan tadi. Berarti salah nggak mencintai? Ya nggak salah. Contoh lain, aku tuh mau balas dendam, aku sakit hati, emangnya nggak boleh aku melawan? Kan tadi ada gharizah baqo buat mempertahankan diri. Ya emang secara perasaan kalau disakitin pengen bales, ya wajar. Tapi jangan beneran dibalas juga. Ya memang manusia punya naluri, tapi jangan lupa potensi yang ketiga, yaitu akal. Nah, akal ini yang ngebedain manusia sama binatang. Makanya kalau misalkan ada orang cinta sama orang lain langsung disosor, padahal dia udah nikah atau udah punya anak, ya kayak di film drama-drama gitu deh. Apa sih itu yang lagi trending? The World of the Melorot. Atau mungkin dia belum nikah, belum siap nikah, terus dia pacaran, atau mungkin juga berhubungan seksual di luar nikah. Ya kalau gitu bedanya apa sama binatang yang perilakunya nggak punya akal gitu? Binatang kan gitu ya. Kalau misalkan melihat betinanya gitu lewat kucing, jantannya cakep tuh, bulunya lebat, hajar ah. Ya itu binatang, namanya juga binatang. Mau disamain sama binatang. Nah jadi Gencler,
Gak salah kalian jatuh cinta, gak salah kalian pengen balas dendam, gak salah kalian suka gitu sama cewek cantik atau cowok ganteng gitu kayak saya. Itu gak salah. Yang Islam atur gini, kalau punya rasa kayak gitu, cara nyalurinnya gimana, seperti apa. Kalau sesuka hati atau ikutin nafsu, itu namanya binatang. Nah, bedanya manusia ini punya akal buat berpikir, yang insya Allah akal ini kalau kita punya pola pikir Islam akan nuntun kita menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah udah ngasih semua solusi permasalahan hidup manusia di dunia ini. Gimana sih kalau kita pengen balas dendam? Gimana sih kalau kita jatuh cinta? Nah, ngaji adalah cara biar kita punya pola pikir Islam, guys. So, gimana? Mau gunain 3 potensi ini dengan baik apa enggak? Mau diseret ke jalan yang benar apa enggak? Sekarang terserah kalian pilih yang mana. Tapi awas, jangan salah pilih ya. Karena pilihan kita yang sekarang menentukan seperti apa kita ke depan. Saya Uliana Marandri. Assalamualaikum. Wabarakatuh.